Permisi, apakah benar dengan keluarga pasien Mbak Yuni? Benar, sudah. Oke, baik, saya izin untuk duduk ya. Selamat pagi Ibu dan kakaknya ya. Perkenalkan, saya perawat Sylvia Bu. Baik Ibu, sebelumnya boleh saya tanya dulu namanya dengan Ibu siapa? Ibu Nata. Baik, Ibu Nata. Kalau kakaknya? Rahmi. Oke, Kak Rahmi ini kakaknya Mbak Yuni atau adiknya? Kakaknya. Oh, kakaknya. Baik, Ibu dan kakaknya ya. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, hari ini saya akan melakukan perbincangan dengan Ibu ya. Nanti kita akan membahas mengenai kondisi Mbak Yeni kurang lebih selama 20 menit. Apakah bisa? Bisa, Sus. Oke, kalau untuk tempatnya bagaimana? Kalau di ruangan saya saja Ibu, apakah bisa? Bisa. Oke, baik, kalau begitu mari Ibu. Kakak tunggu sini ya. Oke. Ya, mari ya Kak ya. Ya. Baik ya Bu Nata, saya terhitung sudah 3 kali melakukan pertemuan dan perbincangan dengan pasien Mbak Yeni. Dan juga sudah diketahui ya Mbak Yeni ini mengidap atau didiagnosa resiko bunuh diri atau RBD, di mana Mbak Yeni ini sudah berada pada tahap sudah melakukan percobaan bunuh diri dengan percobaan bunuh diri yang sudah pastinya sudah Ibu ketahui ya apa saja percobaan bunuh dirinya. Nah, untuk hal itu pada hari ini saya ingin melakukan edukasi kepada Ibu mengenai RBD itu sendiri atau resiko bunuh diri. Nanti kita akan bahas mengenai pengertiannya, tanda gejalanya, sehingga Ibu bisa membandingkan edukasi ini dan kondisi Mbak Yeni, sehingga nanti Ibu bisa lebih mengenal kondisi Mbak Yeni dan juga Ibu bisa melakukan cara perawatan mandiri kepada Mbak Yeni secara efektif. Oke, Sus. Nah, Bu Nata, resiko bunuh diri ini merupakan hal yang rentan terjadi pada pasien, di mana pasien ini melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan juga pastinya tindakan ini akan membahayakan dan menyakiti dirinya bahkan jiwanya. Di mana pasien-pasien RBD ini memiliki tanda gejala seperti dia melakukan isyarat-isyarat untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti dia mengurung dirinya, tidak mau makan, menghindari dari sosialnya, terus juga dia murung, banyak diamnya, atau dia mengucapkan kata-kata ancaman seperti saya ingin mati, atau bahkan dia merencanakan untuk melakukan bunuh dirinya dengan membeli barang-barang yang tajam atau meminum minuman yang seharusnya tidak diminum gitu ya. Nah, menurut pengamatan dan juga pengalaman dari Ibu, apakah pasien Mbak Yeni ini melakukan kegiatan-kegiatan tersebut atau terdapat tanda-tanda tersebut di rumah? Iya, Sus. Terdapat ya. Nah, kira-kira apa saja nih Bu yang telah terjadi pada pasien Mbak Yeni di rumah? Waktu itu sih pernah kejadian Sus, pas dulu dia pernah nyuci di kamar mandi sendirian. Habis itu dia ngebesot tangannya pakai gunting sampai darahnya kemana-mana. Nah, posisinya saya nggak tahu di situ. Terus dia juga pernah minum deterjen yang ada di kamar mandi. Dan yang terakhir yang paling saya ingat, dia meloncat dari lantai 5 Sus. Oke, itu ya. Memang pasien-pasien dengan RBD ini berani untuk melakukan hal-hal yang memang membahayakan dirinya gitu ya. Nah Ibu, memang dari sekian banyaknya pasien yang terkena diagnosa risiko bunuh diri ini terjadi karena beberapa faktor risikonya Ibu ya, seperti dia mengalami stres yang berlebihan, lalu juga kehilangan dukungan dari orang-orang terdekatnya, atau memang dia sedang mengalami masalah yang berat. Nah, apakah Ibu mengetahui pasien ini memang terkena masalah ini karena memang pasien ada problem atau pasien terkena hal-hal lainnya Bu? Apakah Ibu mengetahuinya? Beberapa minggu lalu sih si pasien ini cerita katanya kalau di kantor itu dia itu selalu salah, dan juga kemarin sempat saya banding-bandingkan sama tetangga sebelah Sus, karena tetangga sebelah itu jabatannya lebih tinggi sementara anak saya tidak. Oke, berarti hal tersebut ya yang memang
dikeluhkan oleh pasien Mbak Yeni. Dia mengeluhkan waktu itu dia selalu merasa tidak berguna, selalu merasa bersalah, dan juga selalu merasa keluarga itu tidak menerima dia gitu. Nah, ibu setelah ibu mengetahui anak ibu ini terdapat masalah gangguan jiwa, apakah ibu sudah melakukan tindakan mandiri atau ibu bersama keluarga melakukan tindakan kepada pasien Mbak Yeni ini? Sudah sus, jadi pas si pasien ini ngamuk, kita kurung di kamar. Sebelum kita kurung juga kita periksa dulu kamarnya apakah ada benda-benda tajam atau tidak. Sebenarnya juga saya dan keluarga itu bingung sus untuk memberikan penanganan yang baik itu seperti apa. Oke, Mbak. Sebelumnya ibu sudah tepat ya ibu melakukan tindakannya, yaitu dengan cara menyingkirkan barang-barang yang berbahaya ya, karena itu sangat rentan terhadap pasien Mbak Yeni ini ya. Memang dari sekian banyaknya keluarga pasien yang sudah saya temui masih bingung bagaimana cara menangani pasien dengan RBD ini. Nah, karena itu hari ini saya akan mengajarkan ibu bagaimana cara merawat pasien dengan resiko bunuh diri ini. Nah, cara-cara ini merupakan cara merawat pasien yang mandiri. Jadi nanti ketika pasien sudah diputuskan untuk boleh pulang ke rumah ya, jadi ibu dan keluarga bisa melakukan cara ini untuk merawat pasien di rumah. Yang pertama yaitu adalah menjauhi pasien dari benda-benda atau sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya bagi pasien. Contohnya kayak benda-benda tajam seperti pisau, silet, atau cutter yang memang rentan terhadap pasien. Mungkin pasien ketika melihat benda tersebut masih muncul rasa ingin menyakiti dirinya, karena kan benda itu benda tajam dan dia mengetahui bahwa benda itu bisa dengan mudah menyakiti dirinya. Nah, lalu yang kedua, ibu dan juga keluarga bisa melakukan hal ini, yaitu melakukan afirmasi positif kepada pasien, dimana hal ini itu tujuannya untuk membangun pasien lebih positif lagi. Jadi pasien lebih mempunyai harga diri yang lebih tinggi, tidak rendah diri gitu. Ibu bisa memuji pasien dengan tindakan-tindakan positif yang sudah pasien lakukan. Misalkan pasien membantu ibu untuk menyapu, membantu ibu untuk melipat pakaian, ibu bisa memuji dengan cara memuji hasil kerjaannya yang sudah dilakukan dengan baik, terus berterima kasih kepada pasien karena sudah melakukan hal tersebut. Ibu bisa melakukan hal itu. Ibu juga bisa meminta para keluarga yang berada di sekeliling pasien ya untuk melakukannya juga, untuk membantu hal tersebut terafirmasi positif dengan baik kepada pasien. Nah, lalu yang ketiga, ibu bisa memotivasi dan membimbing pasien untuk tetap melakukan hal-hal yang positif. Jadi ibu sediakan dan juga ibu pantau pasien untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi setelah ibu menjauhkan barang-barang yang tajam, barang-barang yang menyakiti pasien, ibu ajak pasien untuk melakukan hal yang positif, seperti ganti hobi pasien ke hal yang positif, yaitu membaca misalkan, atau ajak pasien untuk berkebun misalkan, karena hal tersebut merupakan hal yang positif ya Bu. Jadi itu merupakan cara-cara untuk merawat pasien dengan RBD, yaitu yang pertama kita menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, lalu yang kedua kita memberikan pujian kepada pasien atas apa yang sudah pasien lakukan ya, dan juga yang ketiga kita bisa memotivasi dan membimbing pasien untuk melakukan kegiatan yang positif. Nah Ibu, perbincangan hari ini sudah selesai ya Ibu. Apa yang ingin saya sampaikan tadi saya sudah sampaikan kepada Ibu mengenai resiko bunuh diri, terus juga tanda gejalanya dan juga faktor resiko bunuh diri itu apa saja. Jadi sudah saya sampaikan ya Ibu. Tadi pun saya sudah menyampaikan bagaimana cara merawat pasien dengan resiko bunuh diri secara mandiri. Nah, apakah Ibu masih mengingat cara merawat pasien dengan resiko bunuh diri? Bisa tolong Ibu sebutkan? Oke, yang pertama itu pastinya kita harus menjauhkan benda-benda tajam dari pasien seperti cutter, silet, pisau, dan lain-lainnya. Kedua itu kita harus sering memuji-muji pasien agar pasien bersemangat
tiap harinya. Yang ketiga itu kita juga harus sering-sering memotivasi pasien agar hidup pasien itu lebih berwarna. Baik Ibu, benar sekali ya Ibu. Berarti Ibu sudah memahami ya bagaimana cara merawat dan juga menghadapi pasien dengan resiko bunuh diri. Nah Ibu, untuk pertemuan selanjutnya saya masih memerlukan perbincangan lagi nih dengan Ibu, yaitu membahas mengenai cara melakukan kegiatan positif kepada pasien secara langsung. Jadi nanti akan saya dampingi dan ajarkan bagaimana cara melakukan kegiatan positif kepada pasien. Jadi nanti Ibu melakukan kegiatan positifnya langsung bertemu dengan anak Ibu, yaitu pasien Mbak Yeni. Nah untuk itu Ibu bisa dilakukannya di hari apa waktu luang Ibu? Besok bisa terus? Besok, oke baik. Untuk jamnya Ibu ingin melakukan di jam berapa? Di jam 8 pagi. Oke baik. Nah untuk ruangannya kita akan bertemu di ruangan Mbak Yeni saja ya Bu, karena kegiatannya akan dilakukan di ruangan Mbak Yeni. Baik, kalau begitu perbincangan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan ya mengenai pasien dengan resiko bunuh diri ini dapat tersampaikan dengan baik ya Bu. Dan pesan saya, Ibu dan keluarga banyak-banyak bersabar dan juga mempelajari bagaimana cara merawat pasien dengan resiko bunuh diri ini, sehingga nantinya Ibu dan juga pasien bayi dapat saling mendukung ya, sehingga pasien bayi ini dapat kembali pulih dengan cepat ya Bu. Baik Sus. Ya kalau itu saya permisi Ibu. Ya, terima kasih Sus. Ya sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.